Rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan minggu ini kita akan fokus pada peran tab yang itu merupakan sudut pandang komunitas tertentu. Nah, saya hari ini mengambil sudut pandang dari komunitas jurnalis yang digunakan, yaitu beberapa harian dan kemudian koran yang itu sudah elektronik. Nah, menarik untuk kita lihat bersama mengenai peran teknologi pendidikan dalam sudut pandang jurnalis. Saya membaca beberapa artikel yang ada di berbagai konstruksi jurnalistik, itu cukup mewadai bagaimana kita melihat peran tab secara menyeluruh. Baik, saya akan mencoba memperjelas konstruksi hari ini, yaitu dengan langsung melakukan onsite tentang teknologi pendidikan. Kami ambil dari Detik News hari ini. Saya langsung men-searching berita tentang teknologi pendidikan. Oke, saya ngambil berita tentang teknologi pendidikan dari sudut pandang jurnalis teknologi pendidikan dari news.com, detiknews.com. Oke, saya akan coba mengambil salah satu saja. Oke, di atas terlihat Komisi 10 DPR harap Pemda punya otoritas penuh tentukan kapasitas PTM atau pertemuan tatap muka. Nah, kalau melihat ini memang seakan-akan ini bukan beritanya teknologi pendidikan. Namun ini karena judulnya saja, teks dari judul ini masih belum menggambarkan keseluruhannya. Kita perlu membaca dari konteks ini. Nah, setelah kita klik, tentunya konstruk ini akan menjadi jelas gitu ya. Oke, dari sini ada beberapa statement yang mungkin perlu kita perhatikan sebagai seorang teknologi pendidikan. Kita tidak mungkin hanya membaca atau mengira-ngira dari judul. Tentunya akan menakutkan ya kalau kita semua meramal bahwa judul ini akan menghasilkan artikel yang seperti ini. Baik, kita akan membaca. Dari penjelasan ini bahwasanya Komisi 10 DPR RI akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan konsekuensi 50% bagi PPKM level 2. Nah, dari mana ini diatur? Tentunya banyak hal yang akan menjadi narasi dari artikel ini. Namun dari sini saya memiliki asumsi ada semacam teknologi yang perlu dimasukkan ke dalam PTM. Tentunya hal ini akan menjadi uraian dalam artikel di jurnalis ini. Mari kita lihat apakah benar wartawan melakukan aktivitas jurnalis dengan memasukkan teknologi atau dia mencari dari sumber tertentu. Oke, alinea 1, 2, 3 dan seterusnya kita ambil. Nah, tentunya kita harus membaca secara keseluruhan dan tidak membaca secara parsial. Nah, setelah kita membaca secara keseluruhan, di sini ada di alinea ke-9, ya, saat ini kita harus segera ambil keputusan. Saya setuju dengan usulan ini. PTM 50% lalu mensiapkan opsi PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk yang tidak PTM. Jadi karena 50%, maka diharapkan dari kegiatan ini Komisi 10 DPR RI menganggap perlu adanya teknologi PJJ sebagai opsi. Nah, ini penjelasan ini diungkapkan pada alinea ke-9 dari artikel jurnalis di Detik News. Nah, dari sini akan ada pemikiran tertentu bahwasanya kalau ini dikuatkan, ini menjadi teknologi atau peran teknologi pendidikan. Nah, ini juga diperkuat dengan kalau angka ini di bawahnya ini ya, alinea 10, kalau angka penyebarannya tinggi sekali, baiknya PJJ 100% dulu selama 14 hari ke depan.
Ini yang memberikan adalah politikus ya. Politikus ini jelasnya dia sudah memikirkan secara teknologi. Ini kebetulan saya tidak menyebut, Anda bisa membaca sendiri ini dari fraksi apa. Nah, kalau sudah demikian maka jelas sudah bahwa teknologi pendidikan itu tidak harus selalu berada dalam konteks yang dibicarakan dalam orasi-orasi ilmiah. Namun secara jurnalis ini juga masuk ke bidang politik. Seperti halnya ada di Komisi 10 DPR RI yang membahas tentang PTM 50% atau opsi PTM 100% yang harus ditunjang dengan opsi pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian maka teknologi pendidikan memiliki peran. Nah, inilah teman-teman yang saya sebut kita harus membaca seluruh aktivitas yang ada di media. Teman-teman, membaca adalah gerbang yang sangat kuat untuk kita mengetahui keberadaan kita. Tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini harus diundangkan atau harus disampaikan oleh seorang ahli teknologi pendidikan. Tidak, ini seorang politikus dengan fraksi tertentu juga telah mengungkapkan teknologi pendidikan secara gamblang. Rekan-rekan, oleh karena itu, dalam konstruk yang sebenarnya hanya terlihat ini hanya semacam kegiatan komisi gitu ya, Komisi DPR RI, Komisi 10. Namun, konteks kegiatan ini merupakan penjelasan rinci dan jelas tentang peran teknologi pendidikan. Nah, saya berharap rekan-rekan bisa membaca berbagai literatur yang ada di sini, literatur yang baik dari berbagai harian yang hari ini kita ambil. Baik, dari kegiatan ini rekan-rekan saya mencontohkan ini adalah media sosial, itu ya. Ini berbagai media sosial yang peran-peran teknologi pendidikan. Nah, di kegiatan ini saya juga memberikan konsentrasi di media jurnalis seperti Kompas, Detik News, dan Jawa Pos. Kayaknya 3 ini cukup untuk mewakili kita, memperluas wawasan kita tentang peran tab dari sisi jurnalis. Hari ini mungkin perlu rekan-rekan membaca itu sehingga nanti rekan-rekan bisa mengecek siapa teman Anda yang sudah melakukan aktivitas itu, dan saya berharap rekan-rekan membaca dengan mengambil artikel yang berbeda dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan. Tentunya Anda harus membaca dulu, cek peran tab, kemudian baru rekan-rekan melakukan input peran tab. Rekan-rekan, pertemuan kali ini kami berharap rekan-rekan bisa membaca secara keseluruhan sehingga teman-teman tidak lagi mengatakan bahwa peran tab hanya sempit di bidang yang dibicarakan dalam orasi-orasi ilmiah di bidang teknologi pendidikan. Rekan-rekan, mari kita mencoba melakukan kegiatan hari ini dengan menganalisis dari media sosial yaitu YouTube, dan menganalisis untuk kali ini performansi hari ini, pertemuan kali ini adalah khusus untuk di bidang jurnalis atau di harian umum. Rekan-rekan, selamat beraktivitas, tetap prokes, semoga sehat selalu.